Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga semuanya sehat selalu. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar pembulatan hasil pengukuran. Langsung saja, mari kita belajar bersama. Pembulatan hasil pengukuran. Nah, teman-teman, kita kenalan dulu yuk sama tokoh penemu penggaris. Nah, ternyata penggaris pertama kali ditemukan oleh John Napier. Beliau lahir di dekat Edinburgh, Skotlandia pada tahun 1550. Nah, ia adalah penemu penggaris pertama kali berupa penggaris geser. Dibuat pertama kali di Inggris tahun 1632. Pembulatan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari loh. Misalkan ada sebuah pohon, kemudian Nafisa mengatakan tinggi pohon tersebut sekitar 5 meter. Nah teman-teman, sekitar ini menggunakan konsep pembulatan. Misalkan contoh lagi, kita mengukur panjang pensil. Nah, kadangkala pengukuran panjang yang kita lakukan tidak dapat menunjuk pada bilangan tertentu. Oleh karenanya, kita bisa melakukan pembulatan pengukuran panjang ke satuan sentimeter terdekat. Misalkan, ini adalah hasil pengukuran pensil yang kita lakukan. Nah, panjang pensil kira-kira 5 cm. Di sini ada kata-kata kira-kira. Karena di sini kalau kita lihat hasilnya lebih dari 5 ya teman-teman. Nah, maka panjangnya kira-kira 5 cm karena panjang pensil lebih dekat ke 5 daripada ke 6. Di sini hasilnya lebih dekat ke 5 ya. Makanya panjang pensil kira-kira 5 cm. Nah teman-teman, pembulatan ini digunakan untuk memudahkan perhitungan hasil pengukuran yang kita lakukan. Pembulatan yang akan kita pelajari ada 3 macam ya teman-teman. Pembulatan kesatuan terdekat, yang kedua puluhan terdekat, dan yang ketiga ratusan terdekat. Yang pertama, pembulatan kesatuan terdekat. Nah teman-teman, dalam pembulatan kesatuan terdekat yang kita perhatikan adalah satu angka di belakang koma atau persepuluhan. Pembulatan kesatuan terdekat dibagi menjadi 3, yaitu pembulatan ke atas, ke bawah, dan pembulatan terbaik atau terdekat. Misalkan ada sebuah contoh, tentukan hasil pembulatan bilangan desimal berikut ke pembulatan ke atas, ke bawah, dan terbaik satuan terdekat. Yang pertama 5,4. Nah, karena kita akan melakukan pembulatan kesatuan, maka yang kita perhatikan adalah satu angka di belakang koma. Berarti kita perhatikan bilangan 4 di sini. Yang pertama kita bulatkan ke atas. Pembulatan ke atas yaitu dengan menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 pada angka satuannya. Jadi di belakang koma ini hilang, kemudian satuannya ditambah 1. 5 ditambah 1 berarti menjadi 6. Jadi 5,4 jika dibulatkan ke atas menjadi 6. Kemudian pembulatan ke bawah yaitu dengan menghilangkan angka di belakang koma. Angka di belakang komanya ini hilang sehingga tersisa 5. Jadi, pembulatan ke bawah dari 5,4 adalah 5. Selanjutnya, kita akan mencari pembulatan terbaik. Di sini perhatikan teman-teman, untuk pembulatan terbaik atau terdekat, kita perhatikan satu angka di belakang koma. Tadi sudah kita peroleh yaitu 4. Jika bilangannya kurang dari 5 atau 1, 2, 3, 4, maka kita bulatkan ke bawah. Sedangkan kalau bilangannya itu 5 atau lebih, maka kita bulatkan ke atas. Di sini 5,4 angka di belakang komanya adalah 4. Berarti kita bulatkan ke bawah. Sehingga 5,4 jika dibulatkan ke satuan terdekat adalah 5.
Bagaimana teman-teman, bisa dipahami ya? Kalau pembulatan ke atas ditambah 1, kalau pembulatan ke bawah komanya menjadi hilang. Kemudian pembulatan terbaik, kita lihat angka belakangnya. Kalau kurang dari 5 berarti dibulatkan ke bawah. Kalau 5 atau lebih berarti dibulatkan ke atas. Misalkan ada sebuah contoh lagi. 18,7. Kita perhatikan satu angka di belakang komanya ya. Di sini kita peroleh 7. Pembulatan ke atas, maka hilangkan angka di belakang koma, kemudian satuannya ditambah 1. 18 ditambah 1 berarti hasilnya adalah 19. Kemudian pembulatan ke bawah, kita hilangkan angka di belakang koma sehingga tersisa 18. Kemudian yang ketiga, pembulatan terbaik atau terdekat, kita lihat angka di belakang komanya. Di sini 7. 7 itu lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Sehingga 18,7 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 19. Selanjutnya, kita akan belajar pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, teman-teman, untuk pembulatan ke puluhan terdekat, yang kita perhatikan adalah angka satuannya. Misalkan ada sebuah contoh, kita diminta untuk membulatkan ke atas, ke bawah, dan pembulatan terbaik. Dari 98. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah satuannya, berarti di sini kita perhatikan angka 8. Yang pertama, kita akan lakukan pembulatan ke atas. Nah, pembulatan ke atas yaitu dilakukan dengan cara menghilangkan angka satuannya dan menambahkan bilangan 1 pada angka puluhannya. Jadi di sini angka satuannya kita ubah menjadi 0, kemudian puluhannya kita tambah 1. 9 ditambah 1 hasilnya adalah 10. 10 tadi 8 sudah berubah menjadi 0. Berarti jika dibulatkan ke atas menjadi 100. Selanjutnya, pembulatan ke bawah dilakukan dengan menghilangkan angka satuannya. Nah, menghilangkan itu berarti angka satuannya menjadi 0 ya teman-teman. Sehingga 98 jika dibulatkan ke bawah maka menjadi 90. Selanjutnya, kita akan melakukan pembulatan terbaik atau terdekat. Nah, untuk pembulatan terbaik kita perhatikan angka paling belakang. Kita perhatikan angka satuannya. Jika kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Jika 5 atau lebih, kita bulatkan ke atas. Di sini satuannya adalah 8. 8 itu lebih dari 5, berarti kita bulatkan ke atas. Maka 98 jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 100. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Kemudian kita akan belajar pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, untuk pembulatan ke ratusan yang perlu kita perhatikan adalah puluhannya. Jadi teman-teman, jika pembulatan ke satuan kita lihat angka di belakang satuan atau bilangan desimalnya. Pembulatan ke puluhan berarti kita lihat bilangan di belakang puluhan atau satuannya. Nah, di sini pembulatan ke ratusan berarti kita lihat angka di belakang ratusan yaitu puluhannya. Misalkan ada sebuah contoh, kita akan melakukan pembulatan dari bilangan 123. Di sini yang kita perhatikan adalah puluhannya. Puluhannya di sini yaitu 2. Nah, sekarang kita bulatkan ke atas terlebih dahulu. Pembulatan ke atas dilakukan dengan menghilangkan angka satuan dan puluhannya, kemudian menambahkan bilangan 1 pada angka ratusannya. Jadi puluhan dan satuannya menjadi 00 di sini. Kemudian ratusannya kita tambah 1. Di sini 1 tambah 1 berarti menjadi 2. Sehingga jika dibulatkan ke atas maka menjadi 200. Selanjutnya kita akan bulatkan ke bawah. Pembulatan ke bawah dilakukan dengan menghilangkan angka satuan dan puluhannya. Tadi hilangkan berubah menjadi 0 ya teman-teman. Di sini puluhan dan satuannya menjadi 0 sehingga jika dibulatkan ke bawah maka menjadi 100. Selanjutnya, pembulatan terbaik atau terdekat, kita perhatikan angka puluhannya. Angka puluhannya adalah 2.
Nah, jika kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah, jika lebih dari 5 atau 5 kita bulatkan ke atas. Di sini 2 kurang dari 5 berarti kita bulatkan ke bawah. Bulatkan ke bawah maka menjadi 100. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita akan belajar pembulatan pecahan. Nah, untuk pembulatan pecahan kita perhatikan bagian pecahannya. Misalkan 6, 2/3. Di sini 6 adalah bagian bilangan bulatnya, 2/3 adalah bagian pecahannya. Jadi yang kita perhatikan adalah bagian di sini 2/3 ya. Nah, misalkan ada sebuah contoh. Tentukan hasil pembulatan bilangan pecahan berikut ke pembulatan ke atas, ke bawah, dan terbaik. Yang pertama contohnya adalah 7/1/3. Nah, di sini bagian pecahannya adalah 1/3. Yang pertama kita bulatkan ke atas terlebih dahulu. Pembulatan ke atas dilakukan dengan menghilangkan bagian pecahan, kemudian menambahkan bilangan 1 pada bilangan bulatnya. Berarti 1/3 kita hilangkan, kemudian bagian bilangan bulatnya yaitu 7 kita tambahkan 1. 7 ditambah 1 berarti hasilnya adalah 8. Kemudian pembulatan ke bawah dilakukan dengan menghilangkan bagian pecahannya. Bagian pecahannya kita hapus berarti tersisa 7. Jadi 7/1/3 jika dibulatkan ke bawah hasilnya adalah 7. Selanjutnya pembulatan terbaik. Nah teman-teman, khusus untuk pembulatan terbaik atau terdekat, kita perhatikan bilangan pecahannya, kemudian kita bandingkan dengan setengah. Jika kurang dari setengah, dibulatkan ke bawah. Jika setengah atau lebih dari setengah, kita bulatkan ke atas. Nah, di sini bagian pecahannya adalah 1/3. Berarti kita bandingkan dengan setengah. 1/3 kita bandingkan dengan 1/2. Cara membandingkannya yaitu dengan perkalian silang. 1 kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 2, kita tulis di atas bilangan 1. Kemudian 1 di sini kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah 3, kita tulis di sini. Kemudian kita bandingkan 2 dan 3. Ternyata 2 itu lebih kecil daripada 3. Berarti di sini tandanya adalah kurang dari. 1/3 kurang dari 1/2. Karena kurang dari 1/2 atau kurang dari setengah, maka kita bulatkan ke bawah. Jadi 7/1/3 jika dibulatkan ke satuan terdekat hasilnya adalah 7. Nah, jadi teman-teman yang perlu kita ingat adalah jika dibulatkan ke atas maka ditambah 1, jika dibulatkan ke bawah yang belakang menjadi 0, kemudian bilangannya tetap. Selanjutnya, jika dibulatkan terbaik atau terdekat, maka kita lihat bilangannya. Kalau kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Kalau 5 atau lebih dari 5, berarti kita bulatkan ke atas. Selanjutnya, kita akan belajar pembulatan hasil pengukuran. Misalkan ada sebuah soal, Vira sedang menimbang tomat dan diperoleh beratnya adalah 58,2 gram. Bisa dilihat di sini ya teman-teman, 58,2 gram. Berat tomat jika dibulatkan ke puluhan terdekat adalah berapa gram? Nah, di sini kita akan bulatkan ke puluhan terdekat. Di sini tidak disebutkan ke atas atau ke bawah ya teman-teman, berarti kita menggunakan pembulatan terbaik. Diingat ya teman-teman, jika di dalam soal tidak disebutkan pembulatan ke atas atau bawah, berarti yang kita lakukan adalah pembulatan terbaik. Kita ingat kembali pembulatan ke puluhan terdekat. Pembulatan ke puluhan terdekat, kita akan lakukan pembulatan terbaik. Berarti kita perhatikan angka satuannya. 58,2 satuannya adalah 8. Di sini ya teman-teman satuannya. Nah, jika kurang dari 5 kita bulatkan ke bawah, jika
Jika 5 kita bulatkan ke bawah, jika 5 atau lebih kita bulatkan ke atas. Nah, 8 ini lebih dari 5, berarti kita bulatkan ke atas, yaitu dengan menghilangkan angka satuannya dan menambah 1 pada angka puluhannya. Maka 58,2 kita bulatkan menjadi 60. Kita bulatkan ke atas ya teman-teman. Jadi berat tomat jika dibulatkan ke puluhan terdekat adalah 60 gram. Nah, untuk simbol pembulatan kita gunakan tanda ini ya teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman pembelajaran matematika hari ini? Mudah bukan? Tetap semangat belajar matematika ya, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.